Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, luar biasa. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan untuk kalian semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami semua dalam istirahat kami semalam dan boleh bangun pagi dengan kesehatan dan kekuatan baru hari ini. Tuhan yang akan memberkati ketika kami merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca Alkitab kita dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Silakan buka Alkitab kalian di Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Kita akan bacakan bersama-sama. Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. 1, 2, 3. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan, jangan berzinah. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah belas kasih. Menurut Yakobus, memandang muka adalah dosa. Mengapa ia menyebutkan seperti itu? Karena kita manusia diciptakan sederajat oleh Tuhan. Kita sama di mata Tuhan. Memandang muka berarti itu membeda-bedakan. Melihat orang lain dengan tidak sederajat. Contohnya, saya lebih baik dari kamu. Saya lebih kaya dari kamu, kamu miskin. Saya pintar, kamu bodoh. Saya punya jabatan, kamu tidak punya jabatan. Saya bisa melakukan banyak hal, kamu tidak. Dan lain sebagainya. Tuhan tidak menyukai hal seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kesempatan yang sama bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang tersakiti, untuk menikmati kekayaan juga. Tuhan memperkaya, Tuhan memberikan kekayaan kepada yang miskin, yaitu kaya dalam iman. Jadi Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada orang-orang yang tertindas untuk merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan berlaku adil kepada semua orang. Belum tentu juga, bahkan seringkali orang-orang yang memiliki kekayaan maupun kekuasaan justru belum bisa menikmati kesempatan yang sama. Mereka belum bisa menikmati apa yang mereka miliki karena selalu haus, tidak pernah puas, dan selalu melihat orang lain itu berbeda dari dirinya. Karena itu, Tuhan ingin supaya setiap anak mengasihi sesamanya. Setiap orang mengasihi sesamanya, termasuk kalian, mengasihi teman-teman kalian, mengasihi orang lain, dan tidak melihat orang lain itu berbeda. Karena apa? Kita semua sederajat, kita semua sama di hadapan Tuhan. Walaupun kita memiliki banyak perbedaan seperti yang sudah kita renungkan minggu lalu,
Tapi Tuhan memberikan kesamaan pada kita, yaitu kita sederajat, sama di hadapan Tuhan. Orang yang berbelas kasihan akan menikmati kehidupan yang baik, sedangkan orang yang tidak berbelas kasihan akan dihakimi oleh Tuhan. Tugas kalian, pikirkan apa yang bisa kalian berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin kalian punya sesuatu yang masih layak pakai, baju, boneka, dan lain sebagainya. Atau kalian memiliki uang yang lebih untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Pikirkan dan tuliskan 2 hal saja yang bisa kalian berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan dari kalian. Tuliskan di private comment di Google Classroom kalian. Tapi jangan berhenti hanya menyebutkan. Setelah kalian tuliskan, lakukan. Carilah orang-orang yang membutuhkan dan berikanlah itu kepada mereka. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati anak-anak untuk belajar tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena kami semua sederajat, kami semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati aktivitas kami hari ini, setiap pembelajaran Tuhan yang akan menolong. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat belajar hari ini. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.